Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Bogor, tahun 1740. Suasana di beberapa pemukiman warga Tionghoa atau yang biasa disebut pecinan terlihat sangat mencekam. Terdengar dentuman dari senjata api milik serdadu VOC dan juga jeritan menyayat hati dari orang-orang yang dibantai. Para serdadu itu laksana malaikat pencabut nyawa. Mayat-mayat pun terlihat bergelimpangan di sana-sini, sedangkan beberapa rumah dibakar tanpa ampun. Beberapa warga Tionghoa yang diduga pemberontak dikumpulkan kemudian dieksekusi di sebuah tempat yang berada di pinggiran sungai. Sampai-sampai sungai yang berada di kawasan pecinan itu airnya berubah merah oleh darah. Seorang wanita terlihat menangis sambil menggoyang-goyangkan tubuh ayahnya, yang mana pria itu sudah tidak bernyawa lagi bersama tumpukan mayat orang Cina lainnya. Bersamaan setelah itu, salah satu serdadu menodongkan senapan ke arah si wanita. Dan satu timah panas seketika menghujam ke leher wanita malang itu, hingga ia pun tewas. Sungai yang menjadi saksi kebiadaban penjajah itu sekarang dikenal dengan nama Kali Angke. Dan kejadian tersebut dikenal sebagai Geger Pecinan. Hari Raya Imlek terlihat cukup meriah. Lampion dan pernak-pernik khas Cina menghiasi kawasan pecinan di Jalan Surya Kencana, Kota Bogor. Di balik keramaian perayaan Imlek tersebut, satu keluarga terlihat dengan hikmat melaksanakan ibadah di sebuah kelenteng. Di keluarga itu ada seorang gadis belia berkisaran usia 20 tahun yang bernama Anes. Gadis belia itu ikut hikmat dalam berdoa. Anes sendiri adalah anak pertama dari Kohlim. Ia memiliki seorang adik laki-laki bernama Yohan yang berpaut 3 tahun dari usianya. Selepas melaksanakan ibadah di kelenteng, Anes dan keluarga kecilnya mengunjungi rumah Amah
ibunda dari Kohlim, ayahnya. Hari Raya Imlek merupakan perayaan yang sangat meriah bagi keluarga itu, di mana keluarga besar Anes yang sama-sama etnis Tionghoa berdatangan dari segala penjuru kota Bogor. Bahkan keluarga mereka yang berasal dari Shanghai, Cina juga kerap datang. Senyum bahagia nampak dari wajah Amah. Wanita yang sudah berusia 80 tahun itu sangatlah bahagia atas kedatangan keluarga Anes. Seperti biasa, setelah makan bersama, Amah membagikan angpau ke masing-masing cucunya. Pada saat giliran Anes yang mendapat giliran terakhir dalam menerima angpau, entah kenapa Amah memandangi wajah Anes dengan begitu tajam, yang membuat Anes menjadi bingung dengan tingkah laku Amahnya. Anes, cucuku yang sudah menginjak dewasa, aku ingin memberikanmu sebuah peninggalan yang berharga dari leluhur kita, ucap Amah kemudian, sedangkan Anes hanya mengerutkan dahi. Setelah itu, Amah mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna merah dan mengambil isi di dalamnya. Mungkin saja beliau memang sudah mempersiapkan benda tersebut, yang ternyata adalah seutas kalung emas dengan berbuahkan sebuah batu giok tradisional Cina. Sebelum menyerahkan pada Anes, Amah memberitahukan kalau kalung tersebut merupakan peninggalan dari nenek moyang keluarga mereka yang sudah berusia 280 tahun. Kalung itu sudah dipakai dari generasi ke generasi. Dan Anes adalah sosok yang cocok sebagai generasi yang dipercaya selanjutnya. Anes mengamati kalung itu sejenak. Model kalung itu adalah liontin batu giok berwarna merah dengan tali yang terbuat dari emas. Walaupun sudah berusia hampir 300 tahun, namun kalung tersebut masih terlihat bagus dan terawat. Anes pun langsung memakainya di depan cermin. Ia tersenyum bangga melihat penampilan barunya mengenakan kalung pemberian Amah. Setelah pulang dari rumah Amah, Anes bermain ponsel sambil sesekali membuka galeri. Melihat kembali beberapa foto yang telah ia abadikan bersama kebahagiaan hari Imlek. Sambil senyum-senyum sendiri, gadis itu men-scroll foto-foto yang ada di galeri, hingga aktivitas tersebut mengundang rasa kantuk. Gadis yang masih terlihat seperti anak usia 12 tahun itu pun menguap, lalu coba memejamkan mata. Di tengah rasa kantuk yang mendera itu, tiba-tiba penciumannya mengendus sesuatu aroma menyengat. Aroma tersebut segera ia kenali, yakni aroma dari dupa kelenteng. Bau itu menyeruak menusuk hidung, membuat rasa kantuknya sirna. Ia pun bangkit dan memutuskan untuk mencari sumber bau tersebut. Memang, biasanya orang tua Anes sewaktu-waktu memberikan dupa ke hadapan foto leluhur mereka yang dipajang di sebuah altar dalam rumah. Namun dupa yang mereka gunakan, aromanya tidak pernah sampai masuk ke dalam kamarnya. Altar untuk berdoa itu terletak di bagian ruang tamu, sedangkan kamar Anes dan Johan terletak di lantai 2. Jadi mustahil kalau aroma dupa itu bisa masuk ke kamarnya. Bau itu semakin menyeruak harum, namun membuat bulu kuduk merinding. Anes segera pergi ke lantai utama rumah dan menuju ke altar tempat ia dan keluarga berdoa. Cahaya yang agak gelap dikarenakan beberapa lampu dimatikan membuat suasana agak mencekam. Sesampainya di altar, ia tidak menemukan siapapun. Yang membuat Anes heran adalah beberapa dupa yang ada di guci terlihat menyala tanpa ada seorang pun. Dia pun terhenyak ketika muncul asap tipis di depan altar. Perlahan nampak sosok wanita menggunakan pakaian congsam berwarna merah. Wajah sosok itu memang cantik, terlebih lagi ketika tersenyum pada Anes. Tapi tetap saja membuat Anes menjadi ketakutan. Setelah ia memperhatikan dengan seksama, ada kemiripan dengan dirinya pada sosok tersebut.
Dan ia semakin merasa ngeri pada saat sadar kalau leher wanita itu berlubang dan mengeluarkan darah segar. Sejurus kemudian, Anes merasakan lemas pada badannya. Belum sampai pingsan, sosok itu pun lenyap dengan sendirinya. Nes, ada apa Nes? Ada apa? Tanya mamanya yang membuat Anes agak tenang. Setelah menguasai kondisi, Anes pun melaporkan kejadian tersebut. Seketika, si mama melihat kondisi sekitar. Tidak ada hal yang aneh. Dupa di kunci juga tidak menyala. Si mama menganggap kalau Anes berhalusinasi dan membujuk anak perempuannya itu agar tidak usah terlalu larut di pikiran. Altar sembahyang milik keluarga Anes memang kadang memiliki aura negatif yang bisa membuat seseorang merinding, apalagi bagi mereka yang dari kalangan orang lokal atau bukan Chinese. Lokasi tersebut akan tampak sakral dan menyeramkan. Anes melupakan kejadian semalam dan memulai kegiatannya seperti hari biasa. Dia berstatus mahasiswa di Universitas Negeri di Kota Bogor. Kini ia sudah memasuki semester 4 dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Sedangkan adiknya yang bernama Johan adalah siswa kelas 12 SMA. Ayahnya sendiri bekerja di sebuah perusahaan retail dan berposisi sebagai supervisor. Sedangkan ibunya hanya bertugas untuk mengurus rumah tangga dan juga menjaga toko kelontong yang sudah diwariskan turun-temurun oleh keluarganya sejak zaman penjajahan Belanda. Terkadang di hari libur kerja, ayah Anes juga menyempatkan diri untuk menjaga toko tersebut, dikarenakan toko itu juga memiliki beberapa karyawan. Anes dikenal sebagai pribadi yang pintar dan ramah. Ia sangat peka terhadap teman-temannya, sehingga tidak jarang banyak dari kawan mahasiswa tertarik untuk berteman dengan dirinya. Di samping itu, karena kecantikan dan pesona yang dimilikinya, membuat daya tarik tersendiri oleh orang-orang di kampus. Banyak dari teman-temannya menyamakan kalau wajahnya mirip selebriti Korea, dan ada juga yang mengatakan kalau ia mirip artis Jepang. Bahkan beberapa dosen sekalipun suka memuji penampilan dirinya. Sebenarnya ada seorang mahasiswa yang menaruh hati dengan Anes. Akan tetapi, ia mengabaikan. Dikarenakan ia tahu kalau pemuda yang bernama Erik itu adalah seorang anak yang berperilaku buruk. Beberapa kali Erik merayunya, namun hasilnya nihil. Anes lebih memilih sendirian ketimbang berhubungan dengan lelaki tersebut. Halo Sipit. Ucapan itu membuat Anes langsung menoleh. Lelaki yang tidak lain adalah Joe dan Alec itu langsung mendekatinya. Mereka merupakan teman dekat Erik yang juga memiliki sifat sama buruknya. Tidak biasa mereka menjaga di tempat sepi sebelah luar kampus, tempat yang selalu Anes gunakan sebagai jalan pintas. Melihat gelagat keduanya, Anes merasa kalau mereka memiliki niat yang tidak baik. Ia pun memutuskan untuk kabur dari dua laki-laki itu. Namun sayangnya, ia berhasil dicegat. Di tengah ketegangan antara mereka, tiba-tiba secara mengejutkan kalung yang ada di leher Anes mengeluarkan cahaya. Sontak, Alec dan Joe terkaget dan mereka berdua mundur sesaat. Mereka bergidik ngeri ketika di belakang Anes muncul sosok wanita mengenakan baju tradisional Cina berwarna merah. Sosok itu menatap tajam ke arah mereka. Tampak wajahnya sangat pucat dan leher wanita itu berlubang seperti terkena tembakan.
Joe memicingkan mata menyaksikan dengan seksama siapa sosok itu. Saat yakin melihat penampakan yang tidak wajar, mereka pun berpaling dan langsung berlari meninggalkan Anes. Sementara Anes yang tidak menyadari dengan kemunculan sosok di belakangnya hanya selingkuhkan saja. Ia juga tidak tahu jika kalung pemberian amahnya mengeluarkan cahaya. Ia pun segera melanjutkan langkah dengan tergesa-gesa. Angin malam menderu masuk ke kamar. Anes yang sedang sibuk menyelesaikan tugas kuliahnya merasa bulu tengkuknya berdiri. Ia merinding tanpa sebab. Tiba-tiba secara mengejutkan, kalung liontin yang ada di lehernya mengeluarkan cahaya yang berangsur-angsur menyala. Anes mencoba bersikap tenang, namun tetap saja terbawa suasana. Ia pun mengamati dirinya di cermin sambil memegang buah kalung tersebut. Dan secara mengejutkan, sosok wanita ternampak berada di cermin. Sosok wanita Tionghoa itu berwajah pucat dengan leher yang berlubang, muncul di belakang Anes. Langsung Anes berteriak kaget dan membalikkan badan. Namun sosok itu telah lenyap terlebih dahulu. Tidak, itu tidaklah nyata, gumam Anes sambil mengamati kalungnya yang sudah kembali normal. Anes pun memutuskan untuk pergi tidur saja. Dengan perasaan yang masih was-was, ia membaringkan tubuhnya yang langsing ke atas tidur. Gadis itu mencoba memejamkan mata, namun masih tidak bisa untuk terlelap. Ia merasa gelisah dan membolak-balik tubuhnya di atas kasur. Saat ia pejamkan mata untuk kesekian kali, tiba-tiba ia mencium kembali aroma dupa yang menyeruak. Di saat itu pula, Anes kembali membelalakkan kedua matanya. Ia pun tercekat ketika melihat kembali sosok yang telah ia lihat sebelumnya. Sosok itu duduk di atas lemari yang berada tepat di seberang tempat tidur. Kali ini, leher yang berlubang masih mengeluarkan darah segar. Sosok tak kasat mata itu memandangi Anes dengan tatapan nanar. Anes memalingkan muka dan berteriak histeris. Mama dan papanya serta Johan yang mendengar teriakan itu bergegas pergi ke kamarnya. Yang secara kebetulan, Anes tidak mengunci pintu. Si mama langsung histeris ketika melihat keadaan Anes yang ternyata mengalami kesurupan. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi sebelum dendamku terbalas, ucap Anes dengan nada menggeram saat orang tuanya mencoba untuk menyadarkan. Mereka saling pandang penuh rasa aneh. Di tengah kebingungan, sang ayah melihat seberkas sinar merah menyala di kalung Anes. Ia pun teringat akan Amah yang telah memberikan kalung tersebut. Segera, si ayah memerintahkan Johan untuk menjemput Amah. Pada akhirnya, Amah berhasil mengusir roh yang merasuki raga Anes. Namun Anes masih tidak sadarkan diri. Memang selama ini, Amah mampu melihat hal-hal gaib, sekaligus berkomunikasi dengan beberapa dari mereka. Amah menjelaskan kalau arwah yang merasuki Anes adalah nenek buyut, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saat si ayah bertanya tentang kalung yang dilihatnya, Amah hanya terdiam saja tanpa menjawab. Beliau tidak menjelaskan secara rinci, hanya menyuruh agar mereka melakukan penghormatan pada para leluhur.
kampus dibuat heboh tentang berita kecelakaan yang dialami Alex dan Joy malam tadi. Diketahui kalau mobil mereka ditabrak sebuah truk tronton dalam perjalanan pulang dari diskotik. Mereka yang diduga saat itu dalam keadaan mabuk membuat kecelakaan pun tidak bisa dihindari. Akibat kecelakaan itu, Alex tewas dengan kondisi tubuh yang mengenaskan, sedangkan Joe berhasil selamat namun mengalami luka parah dan kaki sebelah kanannya harus diamputasi. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka sana